Ini untuk simulasi pengisian e-filing formulir 1770S. Jadi ketika Bapak Ibu sudah berhasil masuk ke DJP online, itu akan muncul pertanyaan seperti ini. Apakah Anda menjalankan pekerjaan usaha atau pekerjaan bebas? Nah, ini kalau tidak ada pekerjaan usahanya atau nggak ada penghasilan lain selain gaji yang diterima dari Kemenak, dijawab tidak. Ini apakah Anda seorang suami istri yang menjalankan kewajiban? Dijawab tidak juga. Ini apakah penghasilan bruto Anda selama setahun kurang dari 60 juta karena 70S? Jawab tidak. Itu nanti akan diarahkan ke pengisian 1770S. Dan itu bisa diklik dengan bentuk formulir atau dengan bentuk panduan. Dalam hal ini kita pilih dengan bentuk panduan. Kemudian akan muncul tahun pajaknya tahun berapa. Nanti ini yang diisi di tahun pajak 2020. Terus statusnya normal karena kalau belum ngisi berarti normal. Nanti kalau udah ngisi itu baru yang masuk pembetulan. Nah, ini yang gunanya 1721A2-nya itu nanti untuk dimasukkan di daftar pemotongan atau pemungutan yang dilakukan oleh pihak lain. Dalam hal ini yang dilakukan oleh bendahara Kemenak itu jenengan klik tambah. Oke, setelah itu dia akan muncul tabel seperti ini. Itu nanti jenengan isi, itu tinggal memilih aja Bapak Ibu, itu jenis pajaknya, pasal 21, terus NPWP pemotong atau pemungutnya itu di atas sendiri, itu biasanya ada NPWP-nya Kemenak. Itu nanti jenengan klik NPWP-nya, itu bisa di tab atau di enter, nanti otomatis namanya ini akan keluar sendiri. Jadi tidak usah mengetik kita, ini langsung otomatis by sistem atau akan keluar sendiri. Terus setelah itu di kolom atas itu ada nomor bukti pemotongan atau pemungutannya, itu jenengan isikan juga. Dan ada tanggal bukti pemotongan. Ini yang tanggalnya ini ada di yang tabel yang bawah, yang ditandatangani oleh bendaharanya. Terus di situ ada jumlah PPh yang dipotong, itu nanti di 1721A2-nya itu sudah ada juga, kalau memang dipotong. Kalau memang maksudnya memenuhi ketentuan memang dipotong, di situ ada. Nah, setelah diisi, tampilannya akan seperti ini. Jadi ini langkah pertama sudah dilalui, jadi dia sudah terekod di sini. Setelah itu, penghasilannya itu ini disesuaikan dengan yang ada di 1721A2-nya. Nah, ini apakah Anda memiliki penghasilan dalam negeri lainnya? Ini misalkan Anda tidak punya usaha lagi selain itu, dijawab tidak. Ini penghasilan luar negeri biasanya tidak ada. Nah, ini misalkan ada penghasilan lain yang diterima di tahun pajak tersebut, itu misalkan seperti ini, jenengan dapat bantuan, dapat warisan, atau dapat klaim asuransi kayak gitu, beasiswa atau apa, dimasukkan di sini. Dan ini jangan khawatir, ini hanya memberitahukan saja, karena ini bukan termasuk objek pajak, nah, akhirnya ya nggak kena pajak. Jadi cuma memberitahukan bahwa ini loh, sampean dapat harta ini dari sini. Nah, kalau kita ASN biasanya harus connect ke
KPK juga, LP2B seperti itu. Jadi paling enggak udah sinkronisasi honor yang dikenakan di situ, nanti ada mekanisme tersendiri dari bendaharanya untuk pemotongannya. Itu jenengan masukkan di sini. Nah, ini kita langsung ke kolom harta. Langsung klik aja. Ini harta pada SPT tahun lalu. Di situ, jadi kalau SPT jenengan sudah terlaporkan di DJP online, ya datanya otomatis akan ketarik. Di tahun 2019 datanya akan ketarik. Misalkan ternyata di sini ada penambahan dari harta tahun lalu, itu tinggal diklik tamp. Itu dijual di tahun 2020. Itu jangan bisa klik hapus. Atau misalkan hartanya ditukar, itu bisa klik ubah. Jadi kalau hartanya dilaporkan apa adanya Bapak Ibu. Jadi sesuai perolehannya, sesuai jenisnya juga. Biasanya. Nah, salah utang juga bisa untuk memperoleh harta. Jadi kalau utangnya lupa yang tahun lalu, itu bisa diklik juga utang pada SPT tahun lalu. Itu nanti dia akan muncul sendiri kalau memang utangnya di tahun lalu itu ada. Misalkan di tahun 2020 ternyata utangnya nambah, ya monggo setelah itu harta utang, nah ini tanggungannya. Tanggungan itu istri dan anaknya. Itu dimasukkan. Jadi kalau biar nggak ngetik lagi tanggungan pada SPT tahun lalu itu diklik, nanti otomatis di sini datanya akan keluar tanggungannya berapa. Wajib misalkan jawab iya, tapi itu harus dibuktikan dengan Badan Amil Zakat yang sudah disahkan oleh Kementerian Keuangan. Kalau memang nggak zakat tapi nggak ada buktinya, ya jawab aja tidak. Ini dia angkat ke 12-nya kepala keluarganya. Ini nanti diisi kawin, status kewajiban, suami ini kepala keluarganya. Ini penghasilannya, PTKP-nya itu nanti disesuaikan. Jadi jangan kawin, tanggungannya ada berapa. Itu di 1721A2-nya ada. Kolom ini. Ini pengurangan dari luar negeri, kan tidak. Ini kalau punya usaha, skip. Ini Bapak Ibu. Jadi nanti dari jumlah yang langkah yang tadi, ketika sudah sampean rekod di sini, di penghitungannya. Penghitungan bahwa ini loh gaji yang diterima selama tahun 2020. Terus ada tanggungannya, PTKP-nya, jadi penghasilannya nggak kena pajaknya. Terus itu akhirnya dari penghasilan itu dikurangi misalkan. Nah, dari penghasilan pajak yang terutang ini ternyata sama bendaharanya kan sudah dibungut dan dilaporkan. Jadi itulah gunanya bendahara membuatkan bukti potong, dia
lapor per bulannya nanti di cross check dengan laporan panjenengan PP-nya sendiri di tahun berikutnya itu. Jadi itu datanya harus klop. Ini karena sudah dipotong oleh bendaharanya, otomatis jenengan nggak usah bayar lagi. Jadi pajaknya jenengan sudah nihil karena sudah terpotong mengikuti gaji per bulannya itu. Yang 16 tadi, yang sampai nihil tadi, itu akan keluar seperti ini. Dengan menyadari, jadi ini pernyataan panjenengan bahwa SPT itu adalah pengakuan wajib pajak dalam melaporkan harta penghasilannya. Jadi ini pernyataannya, jadi kalau sudah setuju, ini langkah untuk mendapatkan kode verifikasi. Jadi ya, karena online ini nggak perlu tanda tangan, otomatis kode verifikasi ini menggantikan tanda tangan panjenengan. Makanya kode verifikasi ini akan dikirimkan melalui email atau nomor HP. Baru kemudian diklik OK. Kalau diklik OK, nanti kalau misalkan masuk email, itu kode verifikasi, itu jenengan dapat kode dari evilink@pajak.go.id. Itu kode verifikasi ada yang 6 angka ini, Bapak Ibu. Itu nanti tinggal sampean kopikan atau sampean ketik di kolom masukkan SPD tadi. Di kolom masukkan kode verifikasi ini. Baru setelah itu kirim SPT-nya. Setelah kirim SPT, inilah hasil dari pengirimannya. Jadi jenengan mendapatkan bukti penerimaan elektroniknya. Bukti penerimaan elektronik yang disampaikan melalui email. Ini sudah ada. Jadi ini nomor tanda terima elektroniknya, NTT-nya. Jenengan lapornya tanggal berapa? Ini jenis SPT-nya nihil, tanggal penyampaiannya tanggal real time saat ini. Misalkan sudah berhasil semua.